Tapi alunan musiknya pun benar-benar candu untuk wanita. Oh, Pak Misro, dengan siapa kemari? Sebenarnya aku sudah beberapa hari tinggal di blok kanan. Apa sesudah sampai? Silakan masuk, Pak Misro. Loh, sudah di dalam rupanya. Aku dulu juga berkeinginan jadi seniman seperti Bung sebelum politik merayuku untuk bergabung. Sudah banyak yang ngomong seperti Pak Misro. Memilih menjadi pengarang di zaman sekarang sama saja memilih menjadi miskin. Dan muka Pak Misro tak siap untuk muka orang miskin. Bung Utuy memang benar. Tapi sekarang siapa yang tak mengenal Utuy Tatang Sontani yang membuat ketua PKT Mao Zedong ingin dibuatkan buku olehnya. Pak Misro paling pintar memuji. Lebih tepatnya, melobi. Bukan begitu Pak Misro? Bung Utuy memang apa adanya. Hanya ada air putih, Pak. Di sini kita tak boleh merokok. Bukan karena suster yang cerewet, tapi memang tidak ada rokoknya. Jam berapa? Sampai. Jam 12. 10. Saya merasa Bung Utuy kerasan tinggal di sini. Lebih segar dan bisa main musik ngak-ngik-ngok. Tidak takut ada pengawal merah datang kemari. Pernah? Bukan ini sekali Laskar Pengawal Merah datang kemari. Di sini dulu ada sofa, dikeluarkan dan dibakar di depan karena dianggap simbol borjuis dan berbau barat yang mesti dimusnahkan. Laskar Pengawal Revolusi Kebudayaan ala Mao Zedong. Kenapa biola itu bisa selamat? Bukankah saya bisa di sini karena saya didiagnosa gila? Orang gila itu bebas kan Pak Misro? Bung bisa saja. Bukan pernah saya bilang partai akan memberikan yang terbaik untuk Bung Utuy Tatang Sontani, penulis terbesar paling revolusioner dari Indonesia. Bagaimana kabar istri Pak Misro? Hanya sakit kepala biasa. Hanya pusing. Kenapa harus mengungsi kemari? Demi kebersamaan partai, saya harus mengunjungi kawan-kawan dan memastikan kawan-kawan baik-baik saja. Harus menginap sampai seminggu. Mungkin Pak Misro sudah lama mengawasi saya. Di sini hanya numpang istirahat beberapa hari. Saya masih setia dengan partai. Loh, bukankah Pak Misro kan sudah 2 bulan keluar dari kolektif? Sejak Pak Misro, Pak Urip tidak jadi ketua, diganti kawan Suraji. 1 bulan yang lalu saya dan istri saya ke Peking dan... Apa yang Pak Misro sampaikan melalui surat itu penuh bohong. Surat? Surat mana yang dimaksudkan? Bung sakit. Dalam surat itu dikabarkan Bung sakit parah. Aku sakit parah? Apa maksudnya Pak Misro? Benar,
aku yang mengirimkan surat itu? 2 kali. 2 kali, karena yang pertama Sis tidak menanggapi. Jadi maksud Sis datang kemari bukan kehendak Sis sendiri? Demi kebaikan-kebahagiaan Bung dan Sis. Demi kebaikan saya dan Sis. Ya, jadi saya sengaja kirimi surat yang mengabarkan Bung Utuy sakit. Aku sakit. Atas nama Bung. Maaf Bung Utuy. Terpaksa saya lakukan itu karena saya ingin membahas rencana partai dan keadaan kolektif sekarang. Pada Bung Utuy juga dengan Sis tentunya. Ini mendesak. Aku tak mau berurusan dengan kolektif. Itu urusan kalian. Bung, setelah Ketua Urip lengser dan tak tahu sekarang di mana berada. Pak Misro! Alangkah gampangnya mempermainkan perasaan saya. Sis, kau jangan coba mungkir. Kau mau mengelak dengan menutupi perasaanmu pada Bung Utuy. Pak Misro, tidak perlu ikut campur urusan kami berdua. Aku hanya mencoba membantu melancarkan urusan asmara saudara berdua. Dan saya juga akan menjaga rahasia pada Pak Somad. Bung Utuy tak ada urusan dengan suamiku. Apa hak Pak Misro mencampuri urusan keluarga saya? Aku tak pernah peduli dengan urusan Sis, apalagi ikut campur keluargamu. Tidak ada untung bagiku. Dan yang Pak Misro lakukan kepada kami sama saja menganggap kami bukan manusia, Pak Misro. Aku hanya ingin menyelamatkan partai, tidak lebih. Tak ada hubungan dengan saya. Jelas ada. Makanya aku menginginkan kita bertemu untuk mengingatkan saudara Utuy tidak jadi anak durhaka. Singkat saja Pak Misro. Siapa? Dulu Sutina. Sebelum diambil istri Pak Somad yang bendara Politbiro. Bisa jadi dia masih di Kalijodo. Pak Misro! Sis, jangan bilang kau tersinggung dengan apa yang saya katakan barusan. Saya akan merasa bodoh jika Yukiko istri Citro keluar masuk kamar Saiki. Begitu juga dengan Ika yang sering main dengan mahasiswa. Aku tak mempersoalkan, sebab itu tidak membahayakan partai. Saya hanya mengingatkan anggota partai yang bertindak membahayakan partai. Dan itu tugas saya sebagai komite perancang. Saya tak mau kawan-kawan jadi anak durhaka. Saya tak pernah membana partai. Tapi apa Pak Misro katakan sungguh kejam. Pak Misro seperti tidak punya istri saja. Bagaimana jika yang terjadi pada saya itu terjadi pada istri atau anak Pak Misro? Apa Pak Misro akan diam? Anak durhaka. Durhaka kepada siapa? Anak yang tak tahu balas budi. Menjadikan tubuh saya dengan antek partai tidaklah cukup untuk membayar hutang budi seperti yang Pak Misro mau. Hutang budi? Hutang budi itu untuk para borjuis partai yang duduk di pemerintahan seperti Pak Misro. Semuanya. Terutama Bung Utuy. Tak pernah merasa berhutang. Jadi jangan menagih. Bung juga lupa siapa Bung dulu. Bung lupa 2 tahun lalu. Bung punya penyakit liver parah. Saya yakin Bung tak mungkin bisa cukup mengumpulkan duit untuk bisa berobat sampai sembuh. Dan sekarang
Bung sudah sehat, lalu pura-pura lupa siapa yang membayar pengobatan itu. Siapa? Siapa? Partai bukan? Sintik baru. Iyalah, segala fasilitas di sini itu Bung anggap datang begitu saja. Begitupun tubuh Sutina. Jangan pergi, Ses. Partai tidak pernah mempermasalahkan asmara Ses dengan Bung Utuy atau dengan siapapun selama itu bisa membantu partai. Kedatangan saya kemari bukan untuk dipermalukan, Pak Misro. Ses, jangan pergi. Ses, tidak ada yang dipermalukan di sini. Semua anggota kolektif adalah kawan seperjuangan. Harus saling menjaga. Cukup, Pak Misro. Saya tak pernah merasa kenal dan menjadi kawan Pak Misro sebelum sampai sini. Karena Bung Utuy terus mengingkari. Jangan berisik. Ini rumah sakit, Pak Misro. Bukan tangsi. Saya tahu ini tempat apa. Dan saya datang hanya untuk mengingatkan sesama anggota agar tahu tugasnya. Saya tidak punya tugas. Dan saya tak pernah menganggupi sesuatu tugas selain menghadiri festival budaya. Itu lebih 1 tahun yang lalu, Pak Misro. Faktanya, Bung. Faktanya, Bung telah menikmati pelukan hangat partai. Kalau tidak ada partai, seorang Utuy hanya bisa menulis. Tapi siapa yang membaca tulisan Bung kalau tidak dibantu partai? Maksud Pak Misro? Menerbitkan dan menyebarkan, bahkan memetaskan, termasuk jabatan Bung di Lekrah. Bung jangan pura-pura lupa kalau Bung bisa dan menjadi besar karena partai. Sebagai ketua partai dan sekaligus wakil gubernur, itu jabatan Pak Misro ya, saat partai sedang jaya-jayanya. Karena itu yang menganggap Pak Misro paling komunis, lalu meminta kami harus patuh pada Pak Misro. Itu bagian dari strategi perjuangan kita bersama. Tentu Bung dan Ses juga menikmati hasil dari masa jaya partai. Pak Misro jadi gubernur karena sepenuhnya atas bantuan partai ya. Dengan perkataan lain, kalau Pak Misro tidak masuk partai, Pak Misro tak mungkin jadi gubernur. Bung dan Ses juga sudah mendapat manfaat banyak dari partai. Itu maksud kedatangan saya kemari. Mengingatkan kawan-kawan anggota. Pak Misro, saya menjadi pengarang karena memang ibu saya melahirkan saya sebagai pengarang. Kalau saya harus balas budi, itu berarti ke ibu saya. Tapi sebagai seorang komunis, diam! Siapa di antara kita menjadi komunis? Kita semua di sini baru menjadi PKI. Dan orang PKI belum tentu komunis. Lagi pula, saya bukan orang partai. Apa Pak Misro katakan barusan sungguh terlalu kejam. Partai sedang genting, Jos. Pak Misro. Pak Misro mengirim surat yang seolah-olah dari Bung Utuy. Itu untuk juga tak masalah menurut Pak Misro.
Sesudah lama kawin dengan Pak Somad. Ses juga sudah lama masuk partai. Pasti Ses paham dengan ajaran partai kan? Jadi niat Pak Misro datang untuk mengajari saya soal partai dan menagih budi partai kepada saya. Saya mengingatkan Bung untuk tidak jadi anak durhaka. Dengan cara mempermainkan perasaan kami dengan menipu Sutina, menggunakan perasaan juga tubuhnya. Hanya niat untuk membantu. Juga memperjelas posisi Bung ada di pihak mana. Pak Misro mencari untung dari tubuh saya, memperalat kelemahan saya sebagai wanita. Sudah jelas saya tidak pernah memihak siapapun. Takdir revolusi mengharuskan kita memilih jalan, Bung. Aku akan memilih untuk bisa pulang. Tidak aku sangka Bung Uti seorang pengarang revolusioner, ternyata seorang munafik sekaligus pengecut. Jika keluarlah Pak Misro. Baik, aku akan keluar. Tapi partai akan terus datang menghantui Bung untuk menagih budi pada Bung. Silakan keluar Pak Misro. Selamat sore para anak durhaka.